نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib rahimahullah, marilah kita untuk tetap senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan kita senantiasa untuk melaksanakan perintah-perintahnya agar nikmat yang Allah berikan kepada kita semakin bertambah. Begitu juga jangan lupa kita senantiasa membaca sholawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan membacanya berarti kita mendawamkan, mempersiapkan diri untuk memperoleh syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, mohon maaf, kami diminta untuk mengganti kajian malam ini, dan kajian malam ini bukan untuk tafsir Quran, tapi hanya kami menyampaikan yaitu tafsir Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 40 41. Hadirin jamaah salat maghrib rahimahullah, mari kita silakan boleh yang mau melihat ayat Al-Quran juga, karena antara tafsir dengan terjemah itu memang beda. Kalau tafsir memang tafsiran para ulama, hal-hal yang kadang tidak dipahami oleh kita sebagai orang-orang awam. Mudah-mudahan dengan kita memahami sedikit demi sedikit, ya paling tidak mengerti isi kandungan yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Memang tidak semua orang mampu untuk memberikan kajian tafsir seperti ini, tapi kita hendaknya memang terus belajar untuk meningkatkan kajian diri, kemampuan diri. Karena untuk mengajar tafsir minimal itu bahasa Arabnya paham, dan bahasa Arabnya nahwu sorofnya paham, karena itu ada kaitan di dalamnya. Mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بيدي أوفي بيدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به.
اشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Hai Bani Israel, sadarilah akan nikmatku yang telah kuberikan padamu, dan penuhilah janjimu kepadamu. Aku pasti penuhi pula janjiku kepadamu. Seharusnya hanya kepadaku saja kamu merasa takut. Wa iyaya, seharusnya hanya kepadaku saja farhabun, kamu merasa takut. Ayat ini ditujukan kepada Bani Israel. Nah, kita umat Muhammad sekarang. Bani Israel ini siapa? Begitu. Bani Israel ini siapa? Diawali dengan panggilan, ya wahai Bani Israel. Bani Israel itu terdiri dari 4 kata, 3. Bani itu berasal dari kata banun, artinya anak-anak, atau turunan. Kemudian di dalam bahasa Arab itu ibnun, anak, abna'u juga anak-anak, banu itu juga anak-anak. Jadi anak-anak keturunan Bani Israel ini yang dipanggil. Kemudian ada kata Israel. Apakah sama Israel yang sekarang sedang perang dengan dalam ayat Al-Quran ini? Tentu saja ya, mungkin ada kaitannya. Tapi kalau Israel yang sekarang negara itu nama sebuah negara, bukan nama Banu, bukan nama keturunannya, tapi nama sebuah negara. Negara Israel itu tidak besar, tapi jumlahnya kurang lebih sekitar 9 juta sekian. Dan negara Israel ini berhadapan dengan Laut Tengah, yang di sekelilingnya ada Yordania, ada Mesir, ada Libanon, ada Suriah. Sekarang lagi ramai di medsos, lagi ramai. Libanon membantu Palestina. Nah, Palestina itu ada di dalamnya. Sebetulnya awal mulanya dulu, sebelum orang-orang Israel masuk ke Palestina pada tahun 1947, mereka itu hanya pendatang yang merupakan pelarian dari negara yang dijajah dan digenosida oleh zaman dahulu, yaitu pada zaman di Rusia terjadi yang namanya Hitler komunis. Sebagian mereka orang-orang Yahudi itu di situ lari ke Palestina. Tapi saya tidak ingin membicarakan itu malam ini. Kita akan bicarakan tentang Banu Israel. Kemudian yang namanya Bani Israel itu sebetulnya siapa? Banu artinya anak keturunan, Israel artinya terdiri dari 2 kata, Isra dan Il.
Isra dan Il. Kalau Isra itu artinya hamba, sedangkan Il artinya Tuhan. Jadi Bani Israel itu artinya anak-anak hamba Tuhan. Terus yang diberi gelar Bani Israel itu siapa sebenarnya? Kita hanya mengenal ada Bani Israel dari dulu. Siapa sebenarnya Israel itu? Hamba Tuhan itu sebetulnya siapa? Ya, di dalam tafsiran ayat Al-Quran bahwa Israel itu adalah sebuah gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yakub alaihissalam, putranya Nabi Ishak, putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ingat ya Pak? Nabi Ibrahim itu punya putra, ada yang namanya Ishak, terus kemudian ada Yakub. Nah, dari Yakub itu menurunkan berapa? 12 keturunan, 12 orang. Maka Nabi Yakub adalah seorang nabi yang sangat sabar. Nabi Yakub adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub adalah seorang nabi yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memberikannya juga karena ketaatannya, karena kebaikannya, karena dakwahnya. Selain itu Allah memberikan keturunan, yaitu sebanyak 12 orang. Dan dari 12 orang itu yang menurunkan 12 suku Bani Israel. Kira-kira dari mana asalnya? Yakub itu berasal dari Nabi istri, dari Nabi Ibrahim, dari istri Siti Sarah. Jadi istri pertamanya Sarah itu melahirkan Nabi Yakub, kemudian dari Yakub menurunkan 12 suku Bani Israel. Nah, itu sebuah sebutan. Nanti kita kenal ada yang namanya ketika Nabi Musa alaihissalam, beliau pernah memukulkan batu dan akan memancar 12 mata air. 12 mata air itu adalah 12 suku yang diberikan sumber mata air dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian maka yang 12 ini sebutannya adalah Banu Israel. Yang 12 ini namanya Bani Israel. Apa agamanya? Yahudi itu sebutannya untuk nama orang sebetulnya Yahudi, tapi sekarang disebut sebagai agama Yahudi. Kemudian Nabi Ibrahim juga menurunkan dari istri keduanya, yaitu Hajar. Dari Hajar lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, turunan Nabi Ismail alaihissalam tidak disebut Bani Israel, tapi mereka disebutkan oleh Allah sebagai Ahlul Kitab. Apa bedanya? Itu sebutan. Jadi apa artinya Bani Israel itu? Israel itu hamba Tuhan, sebuah gelar yang Allah berikan kepada keturunan
Nabi Yakub termasuk Nabi Musa alaihissalam. Maka di sini Allah memperingatkan kepada mereka, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru, ingatlah, perhatikan, zakaro yazkuru, ingatlah oleh kalian semua apa? Nikmati, nikmat yang telah aku berikan, an'amtu alaikum, nikmatku kata Allah yang telah aku berikan kepada kalian semua. Apa nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel? Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Dari Fir'aun sampai Fir'aun tenggelam mati di laut, Allah menyelamatkan mereka dengan dipimpin oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Nikmat yang Allah berikan. Ketika mereka berada di gurun, kita gurun yang tandus, gurun yang tentu saja tidak ada makanan kecuali makanan yang Allah berikan kepada mereka. Apa makanannya mereka itu? Mereka diberi oleh Allah rezeki berupa manna wa salwa. Apa itu manna? Manna itu sejenis jamur, sejenis jamur yang tumbuh di tanah, juga bisa di pasir, bisa juga di batu. Tapi jamur itu makanan bergizi. Kalau dimakan jauh lebih bergizi ketimbang nasi, ketimbang mungkin sekarang yang namanya tepung terigu dan Allah berikan mereka makan dengan makanan tersebut, dan itu nikmat juga. Di samping nikmat juga bergizi. Ini ditafsirkan dalam Al-Quran ayat-ayat sebelumnya. Kemudian Allah juga berikan kepada mereka yaitu salwa. Salwa itu bukan anak perempuan ya. Salwa itu sejenis burung. Sejenis burung, kalau di kita mirip dengan burung puyuh, terbang tapi tidak tinggi, tetap turun ke bawah dan gampang didemak. Makanya Allah berikan kenikmatan, mereka bisa makan daging dengan daging burung salwa, bisa terbang tapi tidak tinggi dan bisa dikejar. Begitu. Itulah Allah berikan kenikmatan kepada kaum Nabi Musa alaihissalam ketika mereka berada di tempat-tempat tertentu. Tapi orang-orang para pengikut Nabi Musa ini aneh-aneh. Ya, sudah diberikan begitu kenikmatan, mereka kepengen yang lebih enak lagi. Apa yang mereka pengen? Kami kepengen makan apa? Bawang merah, bawang putih, timun, ada siha, wabasoya, itu. Mereka inginkan itu malah itu. Padahal dalam struktur perbandingan gizi dibanding dengan mana itu jauh bergizi mana dan salwa daripada makanan yang berbau bawang putih, bawang merah, termasuk timun-timunan. Dengan bawang putih bos, kita kalau masak tidak pakai bawang putih rasanya orang marem. Benar Pak? Iya, masak tanpa bawang putih orang marem. Mirip sama orang Yahudi ya. Sama dengan orang Gadis
Bani Israel juga begitu. Gini nyari. Silakan kalau mau, silakan kalau mau cari ke sana. Tapi Allah sudah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Itu. Maka kita tahu itu. Kita tahu bahwa Bani Israel itu terkenal ngeyel. Jadi pengennya apa yang mereka janjikan, kadang-kadang mereka juga tidak menempatinya. Sekali lagi ya, Nabi Yakub dari Ibrahim ada Nabi Yakub, ada Ismail. Nah, yang menurunkan Nabi kita Muhammad SAW adalah dari Nabi Ismail alaihissalam, dari Siti Hajar. Jadi Siti Hajar, kata Siti Hajar. Kemudian keturunan Nabi Musa alaihissalam dan berikutnya nabi-nabi yang lain adalah berasal dari Siti Salam. Maka Allah berikan keistimewaan kepada Bani Israel ini, anak keturunannya menjadi para nabi. Jadi nabi-nabi keturunan yang ada dalam sejarah sampai akhir Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dan sekaligus dari keturunan Yakub alaihissalam. Jadi dari dua jalur, satu Nabi Yakub dan satu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kalau kita sudah paham enak, harusnya begitu ya. Maka kenapa akhirnya orang-orang Bani Israel ini gak mau menerima kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah yang mereka tunggu-tunggu. Karena dalam kitab Zabur tertulis bahwa nanti akan lahir seorang nabi terakhir zaman, seorang nabi terakhir yang berasal dari keturunan Ibrahim. Harapan mereka nabi yang terakhir itu adalah dari Yakub, dari keturunan Yakub. Tapi Allah menentukan bahwa Allah menjadikan nabi terakhir dari keturunan Ibrahim itu adalah berasal dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Karena orang-orang Yahudi tidak mau menerima. Itulah kenapa orang Yahudi tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, karena menurut mereka bukan dari golongan mereka. Mungkin karena mereka tidak tahu jalurnya, ya. Padahal sama-sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, Israel itu dua kata. Isra artinya abdul menurut bahasa Arab, il artinya Tuhan. Jadi Israel diterjemahkan ke dalam bahasa Arab namanya Abdullah. Dan itu adalah gelar yang diberikan kepada Nabi Yakub alaihissalam sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu namanya keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel atau sekarang Bani Israel. Jadi Nabi Yakub itu ya taat, ya saleh, ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sebetulnya sudah ada di dalam kitab Taurat,
bahwa tanda-tanda dari kenabian akhir zaman itu atau nabi terakhir itu ada ciri-cirinya, tanda-tandanya di dalam kitab Taurat. Tapi karena mereka tidak mau menerima demikian, akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Bani Israel ini tidak mau menerima Nabi Muhammad dan mereka melakukan perbuatan yang melampaui batas. Apa yang telah dilakukan mereka? Itu yaitu mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir mereka. Lantas kenapa Allah memerintahkan supaya orang Bani Israel ini mensyukuri nikmatnya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu supaya mereka itu memberikan bimbingan, arahan, dan sekaligus menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah mengejeknya. Nabi kita Nabi Muhammad diejek oleh Bani Israil. Dan mereka tidak mau menerima. Oleh karena itu kemudian jadilah mereka orang-orang Bani Israil ini dengan sikap sombongnya. Hadirin jamaah salat maghrib rahimahumullah, dari tatanan ayat berikutnya di situ kita tadi membaca wa'aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, dan penuhilah janjimu maka aku akan penuhi janjiku pada kalian. Sebetulnya apa janji yang telah mereka ucapkan itu? Ada dua macam janji. Yang ini saya sampaikan karena janji Bani Israil itu janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, janji mereka kepada Allah, janji yang berlaku bagi seluruh manusia, yaitu bahwa mereka harus menimbang segala masalah dengan timbangan akal dan pikiran, serta penyelidikan yang akan membawa mereka mengetahui hakikat segala sesuatu sebagai jalan untuk mengenal Allah. Ini janji yang mereka ucapkan pada Allah. Jika ada sesuatu yang berkaitan dengan hukum, maka cari secara akal sehatnya, temukan solusi jalannya. Satu contoh umpamanya, ketika menemukan adanya dunia ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka secara akal harus kita cari siapa yang menciptakan dunia ini. Kemudian kenapa Allah menciptakan dunia ini? Ada langit, ada bumi. Bahkan Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alan 'arsy. Ya, itu
Kemudian khalaqas sab'as samawat, Allah yang menciptakan langit 7, bawah juga 7. Nah, kemudian itu kita cari apakah dengan akal sehat bisa menemukannya. Coba antara pencipta dengan yang diciptakan itu pasti berbeda. Itu akal sehat. Silahkan, manusia ada yang mau menciptakan apa saja, tapi tidak ada yang bisa menyamai dirinya. Manusia aja membuat sesuatu, kemudian ia buat dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan bisa menciptakan manusia seperti dirinya. Maka pencipta akan berbeda dengan yang diciptakannya. Walaupun mirip tapi tidak akan sama. Akal sehat. Dan silakan, kenapa manusia menciptakan boneka? Ada boneka yang sekarang banyak viral ya. Di mana? Di Jepang. Yang bikin orang Jepang, orang Cina, Jepang bikin boneka seksional ya. Boneka seks diciptakan oleh mereka, dibuat oleh mereka. Untuk apa? Untuk memenuhi hasrat sebagian manusia sesuai dengan keinginan mereka. Maka para pembuat keonaran ini mereka bikin boneka secantik-cantiknya, dengan bahan yang seelastisnya, dengan rupa yang secantik-cantiknya menurut ukuran mereka. Maka dibuatlah patung, dibuatlah boneka. Sampai ingin mereka supaya boneka itu hidup, maka berilah mereka diberi dengan robot, bisa bergerak, bisa senyum, matanya bisa melirik. Bahkan robotnya sedikit canggih, bisa punya, seakan-akan robot itu punya perasaan. Dan semua struktur tubuhnya mirip seperti manusia. Tapi samakah? Tidak, tidak sama. Inilah, maka diselaraskan timbangan akal dan pikiran di dalam penyelidikan, termasuk hukum-hukum dan sebagainya. Untuk mendapatkan sebuah kenyataan harus benar-benar dilakukan penyelidikan, dicari dengan sebaik-baiknya. Ini itu semuanya. Dan kita pun ada sesuatu yang tidak bisa diterjemahkan dan ditemukan oleh akal. Apa itu? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang, mungkin ya, ada seseorang di antara manusia yang hari-harinya berkerumun dengan tato, umpamanya tato, nggak tahu tato gitu, tato, tapi tidak dibalik kota tato, tato. Ini sudah kulit bener mereka tatoin. Menurut mereka itu adalah sebuah seni, gambaran seni. Tapi dalam Islam sebetulnya manusia itu sudah diciptakan seperti itu dengan bentuk yang sangat indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah Allah menciptakan manusia al-insan fi ahsani taqwim dengan dalam bentuk yang paling bagus.
udah indah, udah bagus, kita diberi kulitnya yang bermacam-macam ya. Mau dengan kulit hitam, kulit coklat, kulit putih, kulit kuning, kulit sawo mateng ya, sawo bosok, pokoknya anak kabeh kulit warnanya itu sudah indah, sudah bagus, dan itu adalah ciptaan Allah yang sangat ahsan. Hasan itu bagus, tapi hasan itu juga banyak maknanya. Kalau orang yang menamati namanya husnul khotimah, artinya bagus ujungnya. Ada, kalau kita berdoa itu biasanya menggunakan kata hasan. Apa? Allahumma hassin khalqi wa ahsin khuluqi. Ya Allah, ya Allah, perbaguslah tubuhku dan perbaikilah di akhlakku. Hassin khalqi wa ahsin khuluqi. Kita sekarang sering memahami dari kata hasan itu banyak. Ada tadi, ada husnul khuluq. Ya, husnul khuluq itu artinya budi pekerti yang baik, budi pekerti yang bagus, budi pekerti yang indah. Kira-kira budi pekerti yang indah itu apa sebetulnya? Bapak bisa melihat indahnya budi pekerti? Halo, Pak. Bapak bisa melihat indahnya budi pekerti, padahal itu pakai ahsan, husnul khuluq. Bisa kelihatan? Tidak. Tapi sebetulnya orang yang budi pekertinya luhur itu pada prinsipnya kita mampu memandang, menelusuri bahwa orang itu berbudi pekerti baik. Akal kita nerima, pikiran kita terima orang itu baik, dan kecuali dengan penuh kebencian berbeda. Tapi ketika dia memiliki akal yang sehat, maka ahsan atau husnun itu akan tampak kelihatan oleh mata. Yang berbudi pekerti baik itu dia rajin sholat, dia rajin sedekah, dia berkata jujur, dia senyumnya manis, ketika dia berkata benar. Sampai orang haji saja itu dijuluki, kalau ingin jadi haji mabrur itu minimal ya ada 3. 1, tibil kalam, artinya apa? Ngomongnya bagus, ngomongnya sopan santun, ngomongnya baik, tidak suka menyakiti orang lain. Itu ciri khas, ciri-cirinya haji mabrur. Tapi kalau ada Pak Haji ngomongnya masih sempral-sempul, nun sewu, belum disebut haji mabrur. Kalau masih ucapannya sering menyakiti orang lain, nun sewu, tibil kalam. Di dalam hadis tibil kalam itu beda dengan husnul, Pak. Kalau tib itu artinya wangi, kalau husnul tadi baik. Sekarang kalau tibil kalam, makna bahasa Arab itu tib itu wangi. Maksudnya apa? Orang yang sudah haji disebut haji mabrur, dia ucapannya memberikan rasa semerbak wangi kepada orang lain. Maksudnya apa? Orang yang mendengarkannya senang, yang diajak bicara senang, dan ketika dia berbicara juga membuat orang lain jadi senang, suka. Siapa yang tidak suka wangian? Gak ada. Semua suka yang wangi-wangi, dan semua suka pada kebaikan. Itulah
tibbil kalam. Orang haji juga yang kedua minimal itu peduli sosial, it'amu ta'am. Jadi kalau ada Pak Haji pelit, umat mereka hese cap jahe, itu belum disebut haji mabrur, walaupun hajinya ping 3, umroh ping 10, pada baik. Ciri khasnya apa? Tadi it'amu ta'am, peduli sosial. Entah itu peduli kepada temannya, saudaranya, tetangganya, umat muslimin, senang sedekah dan sebagainya. It'amu ta'am itu di situ sifatnya umum. It'am memberi makan atau ta'am makanan. Artinya apa? Membuat orang jadi senang, membuat orang jadi kenyang, membuat orang jadi bahagia dengan it'am tadi. Dan itu ditujukan kepada manusia. Tapi bukan hanya kepada manusia sebetulnya, tapi kepada semua orang. Kita kembali lagi tadi. Jadi Allah menciptakan alam itu bisa dipahami secara logika. Antara pencipta dan yang diciptakan ada perbedaan. Oh ini makhluk, oh ini pencipta. Kemudian apa yang tidak bisa dilogikakan oleh kita? Yaitu tadi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi ada seorang yang bertato. Anggapan kita orang yang bertato itu pasti masuk neraka, ya kan? Orang yang bertato itu akan masuk neraka, itu anggapan kita. Kenapa? Ngawaknya penuh karo tato, sholat ora tahu. Awal-awalnya begitu. Tapi tidak tahu kalau orang yang bertato itu ternyata di akhir masa hidupnya ia bertobat, menghilangkan tatonya, kemudian masih dalam keadaan husnul khotimah. Itu rahmat Allah yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh manusia, tidak bisa dilihat, dan itu tidak bisa ditebak-tebak. Karena apa? Karena kasih sayang Allah, rahmat Allah akan Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Yang kedua, janji orang Bani Israel itu adalah bahwa mereka hanya akan menyembah Allah semata, tidak menyembah selainnya. Kita oleh Al-Quran sudah diajarkan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu itu kalau dibalik beda maknanya. Kalau na'budu iyyaka dengan iyyaka na'budu beda itu maknanya dalam bahasa Arab. Iyyaka itu di depan itu maknanya hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tapi kalau dibalik maknanya, na'budu kami menyembah, iyyaka kepadamu. Tidak ada hanyanya. Nasta'inu iyyaka kami memohon pertolongan kepadamu. Nah sekarang penekanannya iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah. Artinya bahwa dengan ucapan itu Allah itu hanya satu-satunya zat yang wajib kita sembah, dan hanya satu-satunya zat yang kita menyembah kepadanya. Itu jadi dua janji Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mereka itu tidak akan
menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janjinya. Apakah ditepati? Apakah ditepati mereka? Ya tentu saja tidak semua mereka menepati janji-janji mereka. Umpamanya dengan kita juga yang ada di sini, apa jenengan semuanya menepati janji? Kalau janji bayar utang besok tepat enggak? Enggak juga ya. Kalau janji kita mau pergi bareng-bareng suka tepat, kadang-kadang tepat, kadang-kadang tidak. Itulah manusia. Yang paling terkenal manusia itu khuliqa halu'a, cepat bosan. Manusia ini cepat bosan. Ya. Apa panjenengan punya istri yang paling cantik di Majenang? Kira-kira bosan gak istrinya? Enggak, Pak. Panjenengan punya istri paling cantik di Majenang, apa kira-kira bosan? Aslinya bosan. Aslinya bosan, tapi ditahan. Korawannya boleh mandi. Asli, bosan aslinya. Pengennya ganti. Seperti panjenengan makan tempe tiap hari. Panjenengan kalau dahar tiap hari tempe terus, rasanya gimana? Bosan badan? Bosan. Kali-kali pengen sama sate ya. Kali-kali pengen sama terong. Kali-kali pengen sama oyong. Ya. Kenapa? Bosan. Nah, karena bosan itu, nah kemudian itulah sifat yang diberikan Allah kepada manusia. Innal insana khuliqa halu'a, bosan ya. Tapi karena kita harus diberi satu detail, yaitu sabar. Nah, walaupun bosan, bojo kita itu satu, sudah sah. Ya. Bojo kita ini sudah tidak ada lagi tandingannya, ya, tidak ada lagi tandingannya. Kalau bojo yang baru belum tentu sabar seperti dia, gitu. Belum tentu hemat seperti dia, belum tentu. Akhirnya apa? Ya udahlah, kalau bosan dipertahankan. Ya. Jadi tidak mengurangi durasinya begitu ya. Masya Allah. Ini jadi sekali lagi agar apa? Kita dituntut agar kita itu punya rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi difirmankan oleh Allah, wa iyaya farhabun, wa iyaya farhabun, seharusnya hanya kepadaku saja kamu merasa takut. Nah, sementara ini kita memang sudah takut kepada Allah. Halo? Kita sudah takut kepada Allah apa belum? Kalau panjenengan punya rasa takut, termasuk saya, pasti tidak akan pernah melakukan apa yang disebut dengan maksiat. Gak akan mau maksiat kalau kita punya rasa takut, betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ditakutkan kita dari Allah? Azabullah, siksanya. Yang kita takutkan dari Allah itu siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam ayat Al-Quran itu kan diperintahkan supaya ku anfusakum, jaga diri kalian semua, wa ahlikum, dan keluarga kalian semua. Apa? Nar itu? Neraka. Artinya apa?
siksa yang sangat pedih. Siksa ada yang sangat pedih. Itu yang kita takutkan. Maka jagalah keluarga kalian, jagalah diri kalian supaya selamat dari nar. Sebetulnya jalannya cuma dua, Pak. Dua jalan yang akan kita tempuh itu. Satu, sama-sama huruf N. Apa itu? Satu, nur. Dua, nah. Satu apa? Nur. Dua, kalau nur itu artinya cahaya, bahwa Allah adalah dan yang memiliki cahaya. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Sekarang orang yang terjerembab ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala maka akan turun ke bawah, disebut nar. Nur itu pakai marfuun, sedangkan nar itu namanya mansubun. Mansubun itu di bawah, cahaya di atas, narnya di bawah. Penjenengan mau milih yang mana? Pilihan kita itu cuma dua. Mau mencari nur, nurullah, apa mau mencari narullah? Ayo, mau kok pilihan kita cuma dua. Iya, kalau kita mau mencari nurullah, cahaya Allah, maka lakukanlah apa yang diperintahkan Al-Qur'anul Karim dengan hadis-hadis nabinya. Dan kalau kita ingin mencari narullah, silakan berbuatlah sekehendak hatimu. Kan enak sepertinya. Kenapa kita suruh bebas memilih? Bebas, betul-betul bebas memilih mau cari jalan yang mana. Sampai kita untuk mencapai nur Allah itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus untuk mencapai nurullah, untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini yang paling tidak memberilah gambaran dikit-dikit. Kalau ada ya yang bisa diambil, ambillah. Kalau kurang bagus ya jangan. Kalau yang kurang bagus jangan diambil. Yang bagusnya saja yang diambil. Tapi saya kasih satu pertanyaan aja lah. Ini waktunya tidak lagi untuk habis sisa ya, habis kehilangan. Kalau barangkali ada yang namanya, silakan satu pertanyaan saja untuk menghemat waktu saja. Ada? Kalau tidak ada ya berhenti. Saya tutup kalau tidak ada. Ada.